Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang kedua, menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa yang Anda nampak? Gambar tersebut menunjukkan sebuah rantai yang dililitkan pada roda gigi. Nah, bagaimana cara menghitung rantai minimal yang diperlukan untuk menggerakkan roda gigi tersebut? Ananda penasaran? Yuk disimak penjelasannya. Permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan gambar di sini. Ada garis PQ. PQ di sini merupakan panjang garis singgung persekutuan luarnya, karena garis PQ ini menyinggung dua buah lingkaran di luar. Begitu juga dengan TS, merupakan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ada busur PT, ada busur QS yang berupa garis lengkung. Dari gambar, dapat kita hitung panjang lilitan luar minimal yang menghubungkan lingkaran A dan lingkaran B. PQ ditambah TS ditambah busur PT ditambah busur QS. Di mana PQ sama dengan TS sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar. Kita singkat di sini PGL. Busur PT dapat kita cari dengan cara alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran A. Ingat pelajarannya pada unsur-unsur lingkaran kemarin. Busur QS sama dengan 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran B karena berada di lingkaran B. Dengan demikian, panjang rantai atau tali atau pita lilitan luar minimal yang merupakan dua lingkaran dapat dihitung dengan rumus. Panjang tali luar sama dengan buka kurung 2 dikali PGL tutup kurung ditambah buka kurung alfa per 360 derajat dikali K1 keliling lingkaran 1 tutup kurung ditambah 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali K2 atau keliling lingkaran kedua. Masih ingat mencari K? Ya, keliling lingkaran yaitu 2 VR. Jadi kita gantilah K1 dan K2-nya dengan 2 VR. Nah, di mana alfa yang dimaksud di sini adalah besar sudut pusat yang menghadap busur yang akan dihitung panjangnya. Perhatikan gambarnya. Mari kita jawab pertanyaan berikut biar lebih paham. Yang pertama, hitunglah panjang pita luar minimal yang diperlukan untuk menghubungkan dua lingkaran A dan B. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar 9 cm, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, jarak AB 10 cm, dan alfa 200 derajat. Penyelesaiannya kita buat dulu diketahui. Ada dua buah lingkaran. R besar 9 cm, R kecil 3 cm. V-nya berarti kita pakai 3,14. J 10 cm yaitu jarak AB tadi. Alfa 200 derajat. Ditanya panjang tali luar minimalnya. Mari kita jawab. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini talinya perhatikan yang berwarna hijau mengelilingin lingkaran tersebut. Berarti panjang tali atau pita di sini yaitu buka kurung 2 dikali PGL tutup kurung ditambah alfa per 360 derajat dikali
2VR, R-nya R besar karena lingkaran besar, ditambah 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali 2VR. Di sini Ibu buat R-nya kecil, lingkaran kecil. Nah, karena PGL atau panjang garis singgung persekutuan luarnya belum diketahui, maka kita cari lebih dahulu yang ini. Masih ingat mencari PGL? Ya, benar. PGL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang, buka kurung, R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratkan. Lalu kita tarik akarnya. PGL sama dengan akar dari J kuadrat dikurang, buka kurung, R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kita substitusikan nilai J, R besar, R kecil sesuai yang diketahui. Lalu kita olah dulu 9 kurang 3 dapat 6. Hasil kuadrat dari 10 dan 6 yaitu 100 dan 36. Kita kurangkan 100 sama 36 dapat 64. Akar dari 64 cm pangkat 2 kita peroleh 8 cm. Maka panjang pitanya kita masukkan rumusnya, kita gantilah PGL-nya 8, alfanya 200, 2 dan V-nya 3,14, R besar 9, R kecil 6. Lalu kita olah. Di sini 200 derajat per 360 derajat bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 40 sehingga kita peroleh 5/9. Lalu kita olah lagi, di sini dapat semuanya 16 cm ditambah 31,4 cm, yaitu dari 5/9 dikali 2 dikali 3,14 dikali 9 lagi. Ditambah 16,75 cm, itu didapat dari 160 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 6. Kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut sehingga dapatnya 64,15 cm. Jadi, panjang tali luar minimal yang diperlukan yaitu 64,15 cm. Nah, perhatikan gambar kedua di sini. Gambar ini merupakan penampakan dari dua pipa air berbentuk tabung dengan jari-jari 21 cm. Nah, berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat dua pipa air tersebut? Kita buat dulu diketahuinya. Ini ada ilustrasi gambarnya. Dua pipa berbentuk tabung yang sama besar, artinya jari-jarinya sama besar pula. Maka nilai R besar dan R kecil sama-sama 21 cm. Dan karena pipanya berdekatan, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu 2R atau 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Perhatikan yang garis berwarna biru. Nah, jika kita gabungkan kedua busur tersebut akan membentuk sebuah lingkaran, maka panjang busur keseluruhan dapat kita peroleh dengan cara keliling lingkaran. Perhatikan gambar di sini ada setengah lingkaran, setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran sama dengan keliling lingkaran. Makanya kedua busurnya keliling lingkaran. Jadi, panjang tali sama dengan 2 dikali PGL tutup kurung ditambah keliling lingkaran. Panjang tali sama dengan 2 dikali PGL-nya kita dapat 42, berarti 2 dikali 42 ditambah 2 VR. Panjang tali sama dengan 2 dikali 42 84 cm ditambah kita ganti nilai V dan R-nya dengan yang diketahui. Sehingga panjang tali sama dengan 84 cm ditambah 132 cm. Kita jumlahkan dapatnya 216 cm. Jadi panjang tali minimal untuk mengikat dua pipa air tersebut adalah 216 cm. Kita masuk ke materi kedua, yaitu menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana jika sabu atau rantai tadi kita lilitkan dari dalam? Kita perhatikan di sini. PQ merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam karena garis PQ menyinggung lingkaran, dua buah lingkaran dari dalam. Begitu juga dengan TS sebagai panjang garis singgung persekutuan dalam atau PGD. Ada busur PT, ada busur QS.
Dari gambar dapat kita hitung panjang lilitan dalam minimal yang menghubungkan lingkaran A dan lingkaran B, yaitu PQ ditambah TS ditambah busur PT ditambah busur QS. Perhatikan talinya di sini yang berwarna biru, itu yang akan kita hitung, berwarna hijau, itu yang akan kita hitung. Di mana PQ sama dengan TS sama dengan PGD, panjang garis singgung persatuan dalam. Busur PT sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran A, karena busur PT berada di lingkaran A. Busur QS sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran B, karena busur QS berada di lingkaran B. Dengan demikian, panjang rantai atau tali atau pita lilitan dalam minimal yang menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung dengan rumus panjang tali dalam sama dengan 2 dikali PGD tutup kurung ditambah buka kurung alfa per 360 derajat dikali K1 keliling lingkaran 1 ditambah alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran 2. Di sini K1-nya R-nya dilambangkan dengan R besar karena berada di jari-jari lingkaran besar, dan di K2-nya R-nya dilambangkan dengan R kecil karena berada di jari-jari lingkaran kecil. Alfa yang dimaksud di sini adalah besar sudut pusat yang menghadap busur yang akan dihitung panjangnya. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Hitunglah panjang sabuk dalam minimal yang diperlukan untuk menghubungkan dua lingkaran A dan B. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar 6 cm, jari-jari kecilnya 1 cm. Jarak AB 9 cm, alfa 240 derajat. Diketahui dua lingkaran, R besar 6 cm, R kecil 1 cm, berarti V-nya 3,14 yang kita pakai. J sama dengan 9 cm. Jaraknya alfa 240 derajat. Ditanya panjang tali lilitan dalam minimal. Kita jawab. Perhatikan ilustrasi gambar. Nah, kita masukkan rumusnya panjang sabuk tadi, yaitu 2 dikali PGD tutup kurung tambah alfa per 360 derajat dikali 2 VR ditambah alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Karena PGD atau panjang garis singgung persatuan dalamnya belum diketahui, kita cari lebih dahulu. Masih ingat mencari PGD? Ya, benar. PGD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Lalu kita ganti dengan nilai J, nilai R besar dan R kecil sesuai yang diketahui. Kita olah dulu 6 ditambah 1 yang dalam kurungnya dapat 7. Lalu hasil kuadrat dari 9 dan 7 kita peroleh 81 dan 49. Kita kurangkan kedua bilangan ini, kita dapat 32. Jadi akar dari 32 cm pangkat 2 adalah 5,66 cm. Kita ambil dua angka di belakang koma. Nah, karena nilai PGD-nya sudah kita peroleh, kita salin lagi rumusnya. Kita masukkan nilai PGD-nya 5,66, alfanya 240 derajat, R besarnya 6 cm, R kecilnya 2 cm, V-nya 3,14. Lalu kita olah bilangan ini. 240 derajat per 360 derajat, perhatikan bisa kita perkecil. Kita sama-sama bagi 120 sehingga kita peroleh 2/3. Kita olahlah semua bilangan ini sehingga kita dapat 11,32 cm ditambah 25,12 cm ditambah 8,37 cm. Panjang sabuknya setelah kita tambahkan ketiga bilangan ini menjadi 44,81 cm. Jadi panjang sabuk lilitan dalam minimal yang diperlukan adalah 44,81 cm. Perhatikan gambar yang kedua. Ada panjang PQ di sini 20 cm, AB 25 cm, AP 9 cm. Hitunglah perbandingan luas lingkaran A dengan luas lingkaran B. Kita buat dulu yang diketahui. Nah, di sini ada dua lingkaran. PQ di sini sebagai panjang garis singgung persekutuan dalam karena menyinggung dua lingkaran dari dalam, 20 cm nilainya. AB di sini jarak pusat kedua lingkaran yaitu J berarti 25 cm.
AP yaitu R besar 9 cm. Ditanya perbandingan luas A dan B yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Nah, untuk mencari perbandingan luas lingkaran A dan B, cari dahulu jari-jari yang berada di B, yaitu R kecilnya. Karena luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Untuk mencari R-nya, kita gunakan PGD, rumus PGD, yaitu PGD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Kita pindahkan R-nya ke depan, kita substitusikan nilai-nilainya semuanya, lalu kita olah. Nah, kita kurangkan 625 dikurang 400 dapat 225. Kita tarik akar dari 225, kita peroleh 15 cm. Sehingga R sama dengan 15 cm dikurang 9 cm. 9 yang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi kurang 9. R sama dengan 6 cm. Maka perbandingan luas lingkaran A dan B, LA per LB sama dengan VR kuadrat per VR kuadrat. V sama V-nya dibagi nilainya 1, berarti nilai V-nya tidak ada lagi. Tinggal nilai R-nya saja, yaitu 9 per 6. 9 per 6 di sini kita perkecil, dapat 3 per 2. Baru 3 dikuadratkan dapat 9, 2 dikuadratkan dapat 4. Jadi perbandingan luas lingkaran A dan B 9:4. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.